Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Assalamualaikum kabar warahmatullahi sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Kami doakan semoga sahabat Wahyu semua diberikan Allah kondisi yang sehat, diberikan umur yang bermanfaat, dan mudah-mudahan di awal tahun ini kita bisa menjadi eh, manusia yang lebih baik, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Nah, tapi terkait pembahasan kita pada tema kali ini, insya Allah Bincang Bersama Sahabat Wahyu akan mengambil tema Perpu nomor 2 2023, praktek buruk pemerintahan mirip kerajaan. Nah, namun sebelumnya saya akan mengundang narasumber nih, sekaligus guru saya, Bang Rocky Almaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Ini lagi di Merauke Alhamdulillah. di Papua karena ayah kemarin baru wafat akhir Desember ini. Ya, Baik, mohon doa innalillahi. dari para sahabat Wahyu supaya Baik. diampuni salahnya dan diterima Amin, amal amin. solehnya dari tempat dan di tempat Amin yang ya lebih Allah. baik. Baik, mudah-mudahan ayah Bang Rocky diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh, Baik Bang Rocky, kita bahasan kita kali ini tentang disahkannya Perpu nomor 2 2000 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ya. Bahwa Ya, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jadi belet tertanggal 30 Desember 2022 itu merupakan tindak lanjut usai Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu inskonstitusional dan bersyarat. Nah, jadi tapi dalam keterangan pers di kantor Presiden bahwa tanggal 30 Desember 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah berbicara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani terkait Perpu tersebut. Jadi pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi. Kemudian dan hari ini telah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tertanggal 30 Desember. Ya, jadi pemerintahan Jokowi mengeluarkan Perpu ini tentang Cipta Kerja. Kemudian pertanyaan pertama Bang Rocky, apakah memang ada kegentingan yang mendesak gitu kan sehingga tiba-tiba Perpu ini keluar Bang Rocky? ya, sebelumnya saya menyapa dulu kepada para pemirsa sahabat Wahyu Baik. di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam limpahan barokah Allah Amin. SWT. Amin. Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya mendesak apa ada kegentingan yang memaksa dan mendesak ini Ya. nampaknya negeri ini ya baik-baik saja tidak ada kegentingan gitu ya. Hmm. Soalnya ada hal yang sangat urgen, yang sangat mendesak, penting sehingga kalau tidak dikeluarkan Perpu negara bisa berhenti tidak berjalan. Nah, itu genting namanya. Tetapi Hmm. kalau dikeluarkan Perpu dan tidak dikeluarkan Perpu itu negara bisa berjalan, pemerintahan bisa berjalan, rakyat masih bisa makan stabil itu sebenarnya bukan genting Hmm. bukan kegentingan yang memaksa tapi memaksakan ada kegentingan. Nah, mungkin itu yang lebih tepat ya. Baik. Jadi Karena begini Bang Rocky, pemerintah itu pemerintah perlu mempercepat ini agar eh, meng- antisipasi terhadap kondisi global alasannya baik yang terkait ekonomi, menghadapi resesi global, kemudian peningkatan inflasi. Nah, seperti itu alasannya Bang Rocky. ya kalau itu alasannya sebenarnya yang dilakukan bukan mengeluarkan Perpu. Berarti kan Hmm. harus mengeluarkan Perpu terkait dengan antisipasi ekonomi misalnya begitu. Jadi Hmm. tidak mengeluarkan Perpu yang terkait dengan cipta kerja ini. Apa yang sebenarnya kan undang-undang ini sedang salah ya karena di uji materi di MK dan di MK itu dinyatakan dia kategorinya inkonstitusional bersyarat gitu kira-kira. Iya, Sebenarnya iya. tidak konstitusional sebenarnya cuma ada syaratnya. Gitu. Jadi kalau syaratnya dipenuhi mungkin bisa jadi konstitusional. Ya, tapi ini kan bermasalah. Semestinya eh, ya ya tidak mengeluarkan Perpu, tetapi mengeluarkan ya baik Inpres, Perpres yang lain yang terkait dengan
melakukan tindakan kalau dibilang mengantisipasi gejolak global. Harusnya kan itu yang dikeluarkan. Misalnya kalau di bidang ekonomi keluarkanlah perpu, bukan perpu ya, terkait dengan impres atau perpres yang terkait untuk mengantisipasi itu. Jadi apa hubungannya dengan perpu? Saya pikir ini tadi saya bilang bukan ada kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan ada kegentingan. Jadi syarat diterbitkan perpu itu kan salah satunya harus ada kegentingan yang Iya, memaksa. Faktanya kan tidak ada kegentingan, tidak ada yang genting. Kalau dibilang mengantisipasi itu kan bukan genting. iya, Mengantisipasi kan masih bicara. Kegentingan itu sesuatu sudah terjadi dan sangat mendesak, kalau tidak dilakukan berbahaya. Nah, ini kan masih jauh gitu. Kalau bilang mengantisipasi kan banyak cara, banyak hal yang bisa dilakukan. Begitu Bung Wahyu. baik. Kembali ke tadi, padahal Undang-Undang Cipta Kerja yang dimaksud yang telah diputuskan sebagai inkonstitusional bersyarat tadi pada tahun pada November 2021 melalui putusan nomor 91 PUU 2020. Dalam putusan tersebut memberi waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan, gitu kan. Apabila dalam Ya, tenggang waktu 2 tahun tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Nah, pertanyaan banyak pihak yang menyatakan, kenapa pihak Jokowi atau pihak rejim Jokowi tidak fokus melakukan perbaikan undang-undang tersebut, justru malah mengeluarkan Perpu, Bang Rocky. ya itu menurut saya gagal untuk membaca persoalan. Kemudian setelah gagal menganalisis dan membaca persoalan utamanya, dia gagal mengambil kebijakan, kan gitu. Hmm. Jadi kalau sudah salah ketika membaca persoalan utama, maka salah mengambil kebijakan dan salah mencari solusinya. Jadi Hmm. kalau memang diperintahkan untuk memperbaiki, dikasih jarak waktu 2 tahun, ini sudah 1 tahun. Semestinya kan kalau memang Ya, serius, diperbaiki setahun, nggak sampai setahun untuk memperbaikinya harusnya. Kalau memang serius gitu mau ya, memperbaiki. Nah, menurut saya memang ada persoalan serius bahwa dianggap itu tidak masalah, sehingga sudah setahun berjalan tidak diperbaiki malah mengeluarkan perpu. Nah, ini keanehan yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya itu tidak mampu atau kegagalan membaca persoalan utamanya. Persoalan utamanya Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap oleh MK, diputuskan oleh MK, sudah diputuskan ya, diputuskan oleh MK sebagai inkonstitusional. hmm, Namun bersyarat, inkonstitusional kan berarti tidak sesuai konstitusi itu. ya, Berarti bertentangan dengan konstitusi, harusnya tidak boleh berlaku, betul. Tapi dia kategorinya bersyarat, diberikan waktu untuk memperbaikinya supaya memenuhi syarat itu 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun diperbaiki, maka bisa jadi undang-undang tersebut memenuhi syarat dan sesuai konstitusi. Ini sudah berjalan 1 tahun, bukannya memperbaiki undang-undang sesuai dengan amanah putusan MK, tetapi ya, malah mengeluarkan perpu yang tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, kita juga belum tahu isi perpunya apa, gitu. Dan tidak dibuka ke publik. Ini luar biasa ini, ditutup-tutupi atau bahkan tidak transparan atau tidak melibatkan partisipasi publik. Gitu ya. Jadi saya lihat kita nggak tahu isi perpunya itu segenting apa itu dan seperti ya, apa. Nah, tetapi perpu keluar saja udah bermasalah. Kita belum membaca ya. isinya. Tapi perpunya saja sudah jelas bermasalah karena undang-undang yang diperpukan itu justru ada masalah. Disuruh memperbaiki selama 2 tahun, sudah setahun berjalan belum diperbaiki, malah keluar perpu. Nah gitu, Bung Ayu. Baik. Sesuai tadi yang disampaikan Bang Rocky bahwa ya apa ya Perpu ini keluar tanpa apa ya masyarakat pun tahu isinya itu seperti apa gitu kan. Sehingga semakin banyak Perpu gitu masyarakat tuh berpikir apakah pemerintah ini jauh dari sisi demokratisnya gitu. Bahkan ada yang berpikir bahwa bahkan menuju pemerintahan yang kerajaan otoriter gitu Bang Rocky. Apa pendapat Bang Rocky terkait hal ini? Ya, kalau yang seenaknya bisa mengeluarkan hukum, perpu itu kan peraturan undang-undang, mengeluarkan undang-undang Ya, dan hukum. Yang seenaknya bisa mengeluarkan seorang raja. Raja itu pagi ini mengeluarkan undang-undang, siangnya dicabut, sorenya mengeluarkan undang-undang, itu terserah raja. ya, Nah, sebenarnya kalau ada undang-undang disuruh memperbaiki, kemudian dia tidak memperbaiki, malah mengeluarkan perpu sebagai undang-undang baru, nah itu kan prakteknya praktek bukan presidensial itu. Kalau hmm, presidensial mestinya dia patuh gitu. Oh, lembaga konstitusi negara MK yang
sebagai majelis tertinggi di konstitusi negara menyatakan tidak konstitusional atau inkonstitusional bersyarat, supaya memenuhi syarat dan jadi konstitusional, maka harusnya diperbaiki. Sebagai warga negara yang patuh, sebagai pimpinan negara yang taat hukum, taat putusan MK yang sesuai konstitusi, semestinya segera memerintahkan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki undang-undang. Bukan malah mengeluarkan undang-undang yang baru. Perpu itu kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sama dengan undang-undang itu. Tinggal disahkan oleh DPR saja. DPR juga tidak ada pilihan kalau dengan perpu itu. Hanya menerima atau menolak kan. Seandainya menolak, presiden mengeluarkan perpu lagi kan repot lagi gitu kira-kira. Ya. Jadi ini menurut saya tuh kalau dibilang oleh masyarakat ini sudah prakteknya praktek seperti kerajaan, saya pikir memang ya kalau dalam negara demokratis jauh lah praktek seperti itu. Perpu itu diperkenankan kalau memang ada kegentingan yang memaksa, yang sangat mendesak, waktunya mepet dan tidak mungkin lagi DPR bersidang atau memang kalau tidak dilakukan undang-undang itu nanti tidak bisa berjalan pemerintahan, nah itu mendesak atau ada kegentingan yang memaksa tadi. Kalau tidak ada kalau tidak dilakukan maka roda pemerintahan bisa berhenti atau masyarakat bisa terjadi bahaya yang lebih luas. Nah itu maka keluarlah Perpu dan itu harus segera dibawa ke DPR untuk kaji, diterima atau ditolak. Nah jadi kalau dia sedikit-sedikit mengeluarkan Perpu maka itu yang seperti itu praktek-praktek ya bukan pemerintahan demokratis tapi praktek-praktek pemerintahan autokrasi yang sifatnya seperti kerajaan. Maka kalau mau mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang sifatnya sesuka-sukanya, ya ubah aja negara ini mirip dengan kerajaan atau seperti praktek-praktek kerajaan yang bisa membuat undang-undang sesuka-sukanya. Maka baiknya ya harus ada yang mengingatkan itu. Jangan sesuka-sukanya mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang padahal undang-undang tersebut sudah dibahas di MK dan diminta untuk diperbaiki. Begitu. Baik. Nah ini kita saya dapat data dari kontan.co.id bahwa pakar hukum Denny Indrayana dengan judul terbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 Presiden lecehkan putusan MK, Bang Rocky. Jadi landasan pemerintah untuk memanfaatkan konsep kegentingan memaksa dalam penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Hanya saja sampai kemarin Sabtu tanggal 31 Desember pemerintah itu belum merilis secara detail. Nah, sedangkan Prof. Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara, salah satu pihak yang mempertanyakan landasan penerbitan Perpu ini, gitu Bang Rocky. Meskipun saya telah mencari ke berbagai sumber, beliau menyatakan, termasuk meminta kepada pejabat tinggi yang mempersiapkannya, Perpu tersebut belum tersedia untuk dibaca. Kemudian satu hal yang bisa dia simpulkan adalah Perpu ini memanfaatkan konsep kegentingan yang memaksa tadi yang sesuai yang kita bahas. Kemudian bahwa Prof. Denny menilai jika ada anggapan seperti di berbagai pemberitaan bahwa Perpu ini menggugurkan putusan MK, sehingga hal ini menjadi kesalahan besar, gitu kan? Sebab Mahkamah ini berarti Presiden telah melakukan pelecehan atas putusan sekaligus kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Jadi Presiden tidak menghormati MK sama sekali. Presiden telah melakukan contempt of the Constitutional Court, ungkapnya. Sebab Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan bahwa istilahnya rezim ini melecehkan MK gitu, Bang Rocky? Ya, kalau penilaian Prof. Denny Indrayana sebagai pakar hukum tata negara, saya pikir saya sebagai orang yang belajar pemerintahan lama, ya baik di SDN maupun di IP, gitu ya, Institut Ilmu Pemerintahan, memandang memang ini ada persoalan serius. Jadi kalau sesama lembaga negara semestinya saling menghormati putusan. Jadi MK menghormati putusan Presiden, Presiden menghormati putusan MK, sesuai amanah konstitusi misalnya yang mana yang harus diikuti, ya harusnya semua mengikutinya. Jadi kalau saya melihat seperti dikategorikan contempt of constitutional courts atau kategorikan melecehkan lembaga pengadilan misalnya,
Ya. Ya saya pikir bisa saja dianggap seperti itu kalau Prof. Denny mengatakan begitu. Saya sih tidak mempersoalkan ya, itu menurut saya ya sah-sah saja dan itu wajar dikategorikan seperti itu karena memang semestinya presiden itu menghormati putusan MK dan menindaklanjuti sebagai warga negara yang baik, apalagi sebagai kepala pemerintahan yang baik yang harusnya memberi contoh kepada rakyat. Ada putusan lembaga Mahkamah Konstitusi kok tidak dijalankan, malah membuat keputusan yang lain yang tidak sejalan dengan itu. Nah, saya pikir itu kalau dibilang sebagai pelecehan atau penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi, saya pikir masuk dalam kategori yang seperti itu. Nah, termasuk bukan mahkamahnya, keputusannya juga kategorinya dilecehkan karena apa? Karena keputusan mahkamah itu harusnya dijalankan, bukan malah ditimpa dengan keputusan baru yang berbeda lagi. Nah, saya pikir itu pernyataan Bung Denny Indrayana, saya pikir ya wajar mengatakan begitu sesuai faktualnya, bahwa memang semestinya Presiden melakukan perbaikan keputusan MK yang mengamanahkan untuk Undang-Undang Cipta Kerja itu diperbaiki supaya bisa memenuhi syarat konstitusi, ya harusnya dipenuhi itu. Bukan malah mengeluarkan Perpu dengan dalih memiliki kewenangan mengeluarkan Perpu dengan dalih kegentingan, nggak tahu kegentingan apa gitu, yang memaksa atau memaksakan kegentingan. Nah itu kira-kira begitu. Baik, baik Bang Rocky. Tadi kan untuk Prof. Denny salah satu pihak yang kontra gitu. Tapi saya akan ambil satu data di mana saya ambil dari jakartadisplay.id bahwa Partai Buruh melalui presidennya Said Iqbal mengungkapkan jika keputusan pemerintah menerbitkan Perpu ini tentang Cipta Kerja adalah langkah yang tepat. Nah, jadi eh, beliau menyatakan bahwa hal tersebut mengingat bahwa tahun ini merupakan tahun politik dan dikhawatirkan jika dilakukan pembahasan dengan anggota dewan akan berdampak bias dan akan kental dengan muatan kepentingan partai politik sehingga beliau menganggap keputusan untuk mengesahkan Perpu ini adalah mengeluarkan Perpu ini adalah sesuatu yang tepat tuh. Apa tanggapan Bang Rocky? Ya ini Partai Buruh kan karena partai, jadi perspektifnya Ya. perspektif politik gitu. Hmm. Wajar lah dia ngomong soal politik, apalagi dia dari Partai Buruh. Mungkin unik ini di negeri ini ada Partai Buruh. Kalau di Cina dulu kan ada Hmm. kisah Partai Kaipang gitu, Partai Pengemis. Ya. Tentu saya pikir namanya partai orientasinya tentu perspektifnya perspektif politik. Jadi dia wajar kalau mengatakan kalau dimajukan ke DPR banyak pertimbangan politik. Padahal namanya Hmm. DPR ya lembaga politik, wajar dong persoalan politik. Jadi tidak usah dipersoalkan itu. Nah terkait hari ini tahun ini memasuki tahun politik, ya setahun sebelumnya ngapain aja? Gitu. Kan sudah diputuskan Hmm. dari September atau November tahun lalu ya. Nah, gitu. Ya. Berarti setahun ini ngapain aja kalau nggak serius diselesaikan? Apa nunggu tahun politik, nunggu tahun politik dijadikan alasan sebagai oh kalau tahun politik berarti genting. Enggak juga kan gitu. Hmm. Ya biasa-biasa saja kan gitu kan kira-kira. Jadi toh kalau dibilang tahun politik kenapa juga banyak sekali undang-undang disahkan termasuk RKUHP disahkan juga di akhir tahun ini kan gitu. Yang KUHP yang baru. Jadi itu alasan ini tidak menemukan rasionalitas. Gitu. Jadi menurut saya ya tentu saya lebih cenderung sepakat dengan Prof. Denny Indrayana yang mengatakan ini Ya. sebagai contempt of constitutional court. Saya Kok. pikir Ya. melecehkan mahkamah di situ. Menurut saya itu lebih ke sana. Karena putusannya tidak dijalankan, putusannya tidak dilaksanakan, malah mengeluarkan undang-undang yang baru. Juga seperti yang pertama tadi, bahwa ini sudah mirip kerajaan, kok ada Hmm. undang-undang ditabrak dengan pernyataan undang-undang yang baru dikeluarkan yang mestinya kan lewati proses saja, bikin undang-undang lagi. Kalau memang Ya. situasinya begitu, Bung Ayu. Baik. Bincang-bincang kita semakin hangat ini Bang Rocky. Kita masuk kepada sesi apa kata mereka. Nah, ini ada Pak Usman dari Bogor nih Bang Rocky, bahwa beliau menyatakan semakin lama masyarakat tidak memiliki aspirasi untuk menyampaikan apa keinginannya gitu. Karena memang pemerintah seperti layaknya sebuah kerajaan gitu, otoriter, main memutuskan tanpa apa ya, memberikan informasi dulu kepada masyarakat gitu. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Pak Usman ini Bang Rocky? Ya, saya pikir di era
pemerintahan Pak Jokowi ini memang akses ke publik itu makin dipersempit untuk memberikan saran, masukan maupun kritik ya. Tapi kalau dibilang akses informasi pun jadi tidak transparan. Jadi kita melihat undang-undang itu kan semestinya diminta partisipasi publik yang banyak, sehingga undang-undang itu tidak terjadi penolakan. Jadi adanya undang-undang yang disahkan kemudian ditolak oleh berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan undang-undang itu tidak melibatkan partisipasi publik. Nah, salah satu ciri pemerintahan yang baik harusnya melibatkan partisipasi publik. Nah, kalau kita melihat sekarang berarti pemerintahnya tidak baik karena tidak melibatkan partisipasi publik. Salah satu cirinya itu. Berarti dia bukan good governance, tapi bad governance. Gitu. Jadi kalau kita lihat situ. Jadi pemerintahan sekarang ini cenderung bisa kita sebut sebagai bad governance, bukan good governance. Karena salah satu ciri pemerintahan good governance itu partisipasi publiknya ada, kemudian transparan. Nah, kalau undang-undang kayak Perpu ini pasti tidak melibatkan partisipasi publik. Yang dilibatkan partisipasi mendengarkan tadi pernyataan mungkin menteri, pernyataan mungkin segelintir orang tertentu, kalau mau oligarki yang punya kepentingan, akhirnya keluarlah Perpu. Nah, bukan undang-undang lagi. Padahal undang-undang saja itu kalau tidak melibatkan partisipasi publik yang baik, banyak penolakan. Sebagaimana undang-undang Omnibus Law itu kan, Cipta Kerja itu kan ditolak oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Itu menandakan bahwa undang-undang tersebut minim partisipasi publik. Seandainya sesuai dengan aspirasi publik, tentu publik begitu dikeluarkan undang-undang, senang, alhamdulillah, sesuai dengan keinginan kita. Ini begitu undang-undang dikeluarkan, malah publik marah kan, gitu, protes. Yeah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada partisipasi publik. Nah, apalagi menunjukkan bahwa di era Pak Jokowi ini banyak sekali undang-undang lahir yang semakin tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga banyak ditolak oleh publik, termasuklah undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law itu kan ditolak oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini menunjukkan bahwa undang-undang yang keluar itu tidak melibatkan partisipasi publik. Nah, itu menunjukkan bad governance. Apalagi Perpu. Wah, Perpu itu bukan undang-undang lagi, langsung satu orang aja yang mengeluarkan, yaitu Presiden Jokowi. Mengeluarkan Perpu, ditandatangani. Udah, berlakulah dia. Kemudian disahkan oleh kedua ke DPR supaya bisa disahkan. Saya pikir ini tentu masyarakat tidak terlibat sama sekali di situ. Jadi apalagi wakil rakyat aja tidak terlibat, apalagi masyarakat yang memberikan masukan. Nah, itu memang ciri-ciri pemerintahan kerajaan itu model begitu. Jadi kalau dibilang bahwa ini mirip kerajaan, ya iya, praktek pembuatan undang-undang dan mirip kerajaan, tidak lagi melibatkan partisipasi publik, gitu. Atau bahkan mekanisme di DPR dilampaui. Gitu. Begitu, Bung Aceh. Baik, sangat menarik, Bang Rocky. Kita dari sisi demokrasi ataupun mirip kerajaan sudah kita bahas. Saatnya sekarang pertanyaannya, bagaimana sebenarnya mekanisme membuat undang-undang dalam sistem Islam, Bang Rocky? Apakah boleh seorang khalifah itu mengeluarkan perpu seperti yang terjadi saat ini, Bang Rocky? Ya, saya pikir berbeda jauh ya. Kalau dalam sistem demokrasi maupun sistem kerajaan kan undang-undang itu dibuat oleh manusia atau masyarakat. Terutama dalam konteks kerajaan dibuat oleh sang raja. Kalau dalam sistem demokrasi dibuat oleh rakyat, tetapi rakyat nggak mungkin kumpul buat undang-undang semua, maka ditunjuklah wakil rakyat untuk membuat undang-undang. Intinya sama, masih raja dan rakyat yang membuat undang-undang. Nah, dalam sistem Islam yang boleh membuat undang-undang yang menentukan baik buruk dan benar dan salah itu bukan raja juga bukan rakyat. Jadi harus yang menciptakan raja dan menciptakan rakyat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam sistem Islam kecil terjadi bisa khalifah sebagai kepala negara itu mengeluarkan perpu. Kenapa? Karena khalifah dia hanya menjalankan undang-undang aturan yang sudah Allah turunkan seluruh-seluruhnya. Nah, kalau butuh istihad atau aplikasi, dan itu sudah derivasinya selain kitab suci Al-Quran, kan prakteknya tinggal buka lagi sunnah. Gitu. Yeah. Jadi kalau ada pemerintahan Islam, kepala negaranya itu sudah terbuka itu. Seluruh undang-undang sudah ada dalam kitab suci Al-Quran, plus praktek pelaksananya ada dalam hadis, sunnah Rasul, dan ijma para sahabat kalau prakteknya yang lebih aplikatif. Jadi kalau mau menyelesaikan persoalan, merefer saja ke situ. Jadi nggak perlu
mengumpulkan orang, bikin aturan, bikin undang, nggak perlu. Hmm. Nah, jadi tidak mungkin atau peluangnya kecil seorang kepala negara dalam sistem Islam, seorang khalifah ataupun Amirul Mukminin istilahnya atau imam dalam Islam itu. Nah, itu peluangnya untuk membuat perpu atau membuat undang-undang yang baru. Karena seorang khalifah dia hanya mengadopsi undang-undang yang ada kemudian menerapkan dan tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan kitab suci maupun sunnah Rasul maupun ijma sahabat. Nah, di situ jelas perbedaannya sangat jauh. Dalam sistem sekuler seperti negara kerajaan maupun negara demokrasi, undang-undang dibuat oleh manusia. Hmm. Semua benar dan salah, baik dan buruk ditentukan oleh kesepakatan manusia. Nah, itulah kekacauan yang terjadi. Nah, jadi di sini agak jauh perbedaannya dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam, undang-undang sudah ada dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, plus praktek dari ijma para sahabat. Nah, kalau mau ada kalau mau ada yang lain, ya tentu eh, kontemporer, fikih kontemporer, ya tentu nanti tergantung khalifah mengambil pendapat imam yang mana atau mustahid yang mana. Jadi jauh lah harus membuat undang-undang yang macam-macam itu enggak. Karena praktek kenapa sekarang orang harus terus membuat undang-undang? Karena mereka nggak pernah buka kitab suci, gitu kira-kira. Ada itu anggota dewan, presiden, menteri. Kan kalau yang muslim disumpah dengan kitab suci, tapi Ya. kitab sucinya nggak dibuka, gitu. Nggak dibuka. Jadi dia nggak tahu kalau ada aturan-aturan di situ. Sehingga malah bikin aturan sendiri yang bertentangan lagi dengan isi kitab suci. Nah, menurut saya ya waktunya lah kita mulai berpikir gimana membuat hukum atau aturan yang ada saat ini tidak boleh bertentangan dengan kitab suci atau bahkan tinggal merefer dari kitab suci tinggal menjalankannya. Wah, mungkin kalau itu tahapan ini walaupun belum menjadi sistem pemerintahnya Islam atau negara Islam ya tentu tidak apa-apa kita kan berwacana untuk bagaimana kita menjadi negeri ini lebih baik. Bagaimana kalau Islam memberikan solusi dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial, tentu pandangan Islam punya lah dalam konteks pemerintahan yang bersih. Pasti Islam punya itu di kitab Ya. suci maupun praktek para sahabat. Nah, bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih, tidak korup, nah, bagaimana gitu. Bagaimana melayani rakyat dengan baik, nah, itu ada dalam sistem pemerintahan Islam. Bagaimana jadi pemimpin, syarat-syaratnya dalam Islam ada itu. Nah, gitu kira-kira. Nah, kita kan sekarang ngarang-ngarang itu. Jadi pemimpin yang baik itu apa? Oh, misalnya rambutnya putih, berkeriput. Ah, itu kan ngarang namanya itu. Nah, kita kira tidak ada dalam kitab suci, tidak ada. Bahkan bukan hanya kitab suci, dalam kitab rasionalitas, kitab-kitab ilmiah yang lain tidak ada itu. Pemimpin rambutnya harus putih dan berkeriput segala macam lah dahnya. Itu menurut saya sangat rasional. Akhirnya kalau ngarang-ngarang begitu kan makin jauh dari kebenaran dan makin jauh dari kebaikan. Mungkin begitu, Bang Wah. Baik. Baik, terima kasih banyak, Pak Rocky. Sudah dijelaskan bagaimana mekanisme Islam dalam membuat sistem atau apa dalam membuat undang-undang. Nah, tapi sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara, jadi saya berikan waktu kepada Bang Rocky untuk memberikan closing statement terkait tema kita hari ini, yaitu Perpu nomor 2 tahun 2022, praktek buruk pemerintahan milik kerajaan. Silakan, Bang Rocky. Ya, kalau closing statement saya, kalau pemerintahan ini mau tidak disebut milik kerajaan, cabut kembali itu Perpu, Hmm. proseskan secara hukum yang sudah ada, minimal diproses seperti biasa. Atau dia justru wajib menjalankan amanah konstitusional yang sudah diputuskan oleh MK. Perbaiki itu Undang-Undang Cipta Kerja dan juga selesaikan dengan cepat. Sudah 1 tahun dikasih waktu. Nah, nampaknya tidak serius. Maka saran saya segera serius itu selesaikan, perbaiki yang supaya sesuai konstitusi. Itu kalau tidak ingin disebut warga negara yang suka melanggar konstitusi atau bahkan kepala negara atau kepala pemerintahan yang ingin menjadikan contoh bagi rakyatnya bagaimana melanggar konstitusi. Nah, ini kan berbahaya sekali kalau rakyat melihat ini presidennya udah ada konstitusi malah dilanggar, seenaknya lagi. Iya. Mengeluarkan keputusan sesuai kewenangannya. Nah, rakyat kok harus tunduk kepada konstitusi? Kan rakyat mencontoh pimpinannya. Kalau saya begitu nanti repot. Jadi saran saya rejim Pak Jokowi ini janganlah menggeser bandul pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang semakin otoriter, semakin zalim, semakin mirip kerajaan.
kembalikan dia ke tengah-tengah bandulnya supaya jadi pemerintahan yang lebih egaliter, pemerintahan yang baik hati, jangan pemerintahan yang zalim, apalagi pemerintahan yang otoriter dan diktator. Nah, lindungilah rakyat, cerdaskanlah rakyat, dan sejahterakanlah rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bang Rocky. Baik, sahabat Wahyu semuanya, sebenarnya kita sudah sampai di penghujung acara bincang bersama sahabat Wahyu. Kali ini terkait tema Perpu nomor 2 tahun 2022, praktek buruk pemerintahan mirip kerajaan. Insya Allah kita bertemu lagi dalam tema atau sesi berikutnya dengan kondisi yang lebih baik lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Rocky dan terima kasih juga kepada sahabat Wahyu semua yang sudah menemani kita dalam pelaksanaan acara ini. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.